Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngevlog malam-malam sambil nyari orderan. Kita ngomongin soal skema bagi hasil 8% untuk ojol ya. Apakah itu adil bagi aplikator dan bagi mitra? Saya rasa ada beberapa hal yang harus dikritisi, terutama tentang layanannya ya. Sebenarnya agak nggak adil juga, karena nanti akan rebutan wilayah di mana ojol yang biasa main food atau main gosen akan beralih ke GoRide, di mana akhirnya terjadi penumpukan permintaan orderan untuk GoRide. Di sisi lain, jumlah penumpang belum tentu juga meningkat gitu. Karena di sisi lain GoFood yang juga menjadi layanan berikut gosen akhirnya akan sepi peminat ojolnya. Kalau memang secara hitung-hitungan di kertas disparitas atau perbedaan antara pendapatan yang diraih oleh ojol GoRide dengan GoFood dan gosen terlampau jauh, karena emang juga kan bedanya sampai 12% ya, dari 20% ke 8%. Nah, kemudian kalau saya lihat skemanya, ini ada oret-oretan. Saya belum tahu ini A1 atau enggak infonya, tapi ada oret-oretan di mana ternyata dari 20% sama 8% cuma naik 1.000 pendapatan ojolnya. Ini agak lucu ya, karena ternyata akal-akalan juga nih. Kalau emang terjadi ya, ini kalau catatannya benar-benar terjadi, ini agak lucu juga, karena memang biaya layanan ya dengan asuransi itu dinaikin sama pihak aplikator. Jadi ya akhirnya disparitas nanti dilihat, nanti saya itu di situ teman-teman bisa lihat, saya tampilin gambarnya, oret-oretannya. Itu ternyata cuma beda 1.000, kan lucu juga gitu loh. Masa iya 20% ke 8% cuma naik 1.000? Ternyata ada akal-akalan. Nggak tahu, mudah-mudahan sih nggak bener ya. Infonya memang saya belum tahu apakah itu A1 atau enggak. Karena pada akhirnya biaya komponennya naik. Nah, sebenarnya kalau mau fair, 20% itu gini loh, ojol itu ngertinya apa semua yang dibayarkan sama konsumen itu harusnya jadi haknya ojol, dikurangin 8%. Fairnya sebetulnya kayak dulu lah. Dulu itu kita nggak tahu biaya layanan berapa, karena itu domainnya aplikator. Biaya asuransi yang dibayar sama customer berapa, kita cuma tahu tarif dasar kita berapa ya. Kita ngojek misalkan tarifnya sekian, kalau misalkan 10 kilo itu kan berarti sekitar dapat 20 ribuan lah katakan ya. 20% dari 20.000 itu, jadi nggak semuanya dihitung kemudian jadi 20%. Bengkaknya kelihatan gitu. Jadi yang penting rasa keadilan dan kemanusiaan, bahwa jasa orderan per kilometer itu sekian itu sudah memenuhi belum, sudah bisa mengcover kebutuhan drivernya juga belum, karena kan driver juga modal bensin, modal perawatan motor itu mereka sendiri yang ini kan. Sementara beberapa ojol juga menggunakan Pertamax nih, kayak saya nih pakainya Pertamax bukan Pertalite ya, yang harga Pertamax sekarang gila-gilaan gitu. Jadi
apakah itu juga dirasa bisa menutup operasional dari si driver atau tidak. Nah, itu yang sebetulnya perlu dikaji. Bukan 20 atau 8%-nya. Jadi sebetulnya yang bikin ricu sih kalau menurut saya ya, yang bikin ricu itu adalah bahwa aplikator memberitahukan semua yang dibayar sama si customer, kemudian dipotong 20%. Asumsinya seperti itu, sehingga bengkaknya kelihatan banget gitu. Tapi kalau misalkan itu dipisah, yang dihitung hanya biaya kilometernya saja, seperti yang dulu dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, driver itu ya cuman tahu dia ongkosnya sekian, dipotong aplikasi sekian, ya udah gitu loh. Jadi apa yang jadi domain aplikator secara murni seperti biaya layanan, asuransi dan lain sebagainya itu ya nggak usah ditampilin, biar itu jadi domainnya aplikator gitu. Jadi akhirnya kan si driver tahu gitu kan, oh customer bayarnya sekian, padahal itu terpisah, dan yang dipotong aplikasi untuk komisi itu hanya yang biaya ongkos driver per kilometernya. Nah, sekarang kalau saya sih sebetulnya lebih berpikir ke wajar nggak sih per kilometer itu 2.500 gitu loh. Dengan inflasi, dengan biaya hidup yang semakin tinggi, itu wajar enggak gitu loh 2.500. Udah berapa tahun ya nggak ada kenaikan itu kan, 2.500 saja, sementara inflasi, harga BBM terus naik dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, soal BPJS Ketenagakerjaan, sebaiknya sih memang diwajibkan saja, tapi disubsidi oleh aplikator, bahwa setiap ojol driver itu wajib punya BPJS Ketenagakerjaan dari ojol tempat dia bernaung. Punya 3 aplikasi, iya bisa milih salah satu gitu loh. Yang jelas dia harus tercover BPJS Ketenagakerjaan, dan bukan hanya pada jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian, tapi juga jaminan hari tua. Mungkin nggak seberapa lah, tapi ketika mereka sudah nggak ngojol lagi, lumayan lah kalau mereka mau dagang, bisa usaha gitu kan. Puluhan tahun jadi ojol, nggak pernah kecelakaan, nggak pernah meninggal juga. Mungkin sebelum berhenti jadi ojol kayaknya nggak worth it banget gitu, kalau kemudian berhenti jadi ojol juga nggak dapat apa-apa. Tapi sekali lagi itu wadahi sama aplikator. Saya pikir kalau oke, BPJS semuanya dibayarin sama Gojek tiap bulan atau sama Grab tiap bulan tanpa terkecuali, dan itu menyangkut juga dengan jaminan hari tua. Saya pikir 20% jadi worth it gitu ya. Plus satu lagi nih, aplikator, tolong ya, yang namanya driver itu berhadapan dengan dunia nyata, dunia langsung ya, dunia jalanan. Tolonglah, masa udah ojol dari tahun 2015 kan kalau nggak salah ya, sekarang udah 2025, orang ojol udah ada yang sampai 10 tahun. Masa iya tarif layanan kilometernya masih 2.500? Kan nggak lucu. Kalau saya sih ngambil prinsipnya gini, sama kayak negara-negara maju. Negara maju itu pajaknya tinggi, pajak penghasilannya tinggi ya. Saya dengar Coach Justin itu sampai 40%, tapi nggak protes. Kenapa? Karena semua layanan sosial, layanan masyarakat itu di cover total oleh pemerintah dengan pelayanan yang terbaik gitu. Jadi katakan oke lah 20%, tapi ya tolong biaya per kilometernya juga direvisi. Tolong semua driver itu dikasih
BPJS Ketenagakerjaan, ya. Bukan hanya jaminan kecelakaan dan jaminan kematian, tapi juga sampai ke jaminan hari tua. Itu aja pendapat saya, mudah-mudahan bisa didengar sama aplikator nih ya, mudah-mudahan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.